Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ika Lestari MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Kami dari kelompok 1 ingin membahas materi mengenai collaborative learning. Namun, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota saya yang terdiri dari Jonathan Fernando Silaban, Erina Fatihah, Hanan Chanur Salsabila, Natania Alifa Syahada, lalu saya sendiri Salsabila Azahra, dan Pamuji Christopher. Di sini, saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, manfaat, tantangan, kelebihan dan kekurangan, serta contoh atau bentuk implementasi dari collaborative learning. Secara umum, collaborative learning adalah pendekatan di mana siswa atau siswi bersama guru bekerja bersama secara intelektual, biasanya dalam kelompok, untuk mencapai tujuan bersama. Metode pembelajaran ini menekankan kerja kelompok, berbagai pemahaman, solusi, dan menciptakan produk bersama. Ini memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam kelompok kecil, saling berkontribusi, dan memecahkan masalah, menjadikan pembelajaran lebih berarti. Lalu ada pengertian collaborative learning menurut para ahli, yaitu Elizabeth E. Berkeley, penulis buku Collaborative Learning Technique, A Handbook for College Faculty, adalah pendukung terkemuka pembelajaran kolaboratif di pendidikan tinggi. Buku ini menyajikan panduan komprehensif untuk mengimplementasikan kolaboratif, termasuk prosedur terperinci untuk 30 teknik pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning technique, serta saran praktis mengenai pembentukan kelompok, penugasan peran, pemecahan masalah, dan evaluasi. Lalu ada menurut Berkeley ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman serta meningkatkan keterampilan sosial melalui pertukaran ide dalam berbagai format pembelajaran kolaboratif. Keahliannya membuat bukunya menjadi sumber berharga bagi dosen perguruan tinggi yang ingin mengimplementasikan teknik pembelajaran kolaboratif dalam kelas mereka. Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan utama penggunaan metode collaborative learning menurut Armiati dalam Lian Nasari tahun 2012 adalah yang pertama, fokus pada belajar yang aktif, kedua, membangun skill menulis dan komunikasi lisan, ketiga, memberikan tanggung jawab belajar secara eksplisit, keempat, memperjelas peran pengajar sebagai fasilitator dan mentor, kelima, dalam mencakup materi, lebih banyak atau lebih baik atau untuk materi yang sama, keenam, membangun rasa percaya diri dan mandiri pada siswa, ketujuh, memiliki pengalaman bekerja secara kelompok, dan yang terakhir, mendukung peer review. Berdasarkan tujuan penggunaan metode collaborative learning yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa collaborative learning bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran, mampu bekerja secara berkelompok, dan memperjelas bahwa peran pengajar sebatas fasilitator ataupun mentor. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat dari collaborative learning dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu manfaat sosial, psikologis, akademis, dan alternatif. Teknik penilaiannya itu ada manfaat sosial, manfaat psikologis, manfaat akademik, dan alternatif teknik penilaian siswa dan guru. Selanjutnya yaitu ada tantangan. Collaborative learning dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong pembelajaran dan perkembangan kognitif, tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Ada beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam collaborative learning. Yang pertama yaitu ada partisipasi yang tidak seimbang, kedua dinamika kelompok, ketiga manajemen waktu, keempat penilaian, dan yang kelima teknologi. Secara keseluruhan, collaborative learning memerlukan perencanaan dan manajemen yang cermat untuk memastikan bahwa semua siswa terlibat dan berkontribusi secara seimbang. Guru perlu menyadari tantangan yang mungkin muncul dan siap untuk mengatasinya secara proaktif. Dengan melakukannya, collaborative learning dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mendorong pembelajaran dan perkembangan kognitif. Selanjutnya yaitu ada kelebihan collaborative learning. Menurut Farida dalam Lian Nasari tahun 2012, keunggulan collaborative learning yaitu dasar dari pembelajaran dengan menggunakan metode collaborative learning adalah teori interaksional yang memandang belajar sebagai suatu proses membangun makna melalui sosial. Lalu ada kelebihan menurut Gunawan dalam Farida dalam Lian Nasari tahun 2012, yaitu keunggulan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode collaborative learning adalah pencapaian akademik tinggi, pemahaman mendalam terhadap materi, belajar yang menyenangkan, serta mengembangkan keterampilan leadership.
Adapun kekurangan dari collaborative learning yaitu yang pertama, murid yang lebih pintar bila belum mengerti tujuan yang sesungguhnya dari proses ini akan merasa sangat dirugikan. Karena apa? Karena mereka ini harus repot-repot untuk membantu temannya yang belum mengerti gitu. Lalu yang kedua, ada murid ini juga akan merasa keberatan karena nilai yang ia peroleh ditentukan oleh prestasi atau pencapaian kelompoknya. Dan yang ketiga, bila bekerja sama tidak dapat dijalankan dengan baik, maka yang akan bekerja hanyalah beberapa murid yang pintar dan aktif saja. Lalu yang terakhir, ada contoh atau bentuk dari implementasi collaborative learning. Yang pertama yaitu ada studi kasus, kedua pembelajaran berkelompok, dan yang ketiga ada problem solving. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai pembelajaran collaborative learning. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.